بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نستعين على امر كل دين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada pada mereka itu rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang mantap imannya kepada Allah, wa yattaqun, dan bertakwa. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka kabar gembira baik di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Dzalika wal fawzul azim, yang demikian itulah kesuksesan yang amat besar. Berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mereka semua tidak terkecuali. Bagi wali-wali Allah Ta'ala itu telah ada padanya hijrah, berpindah dari alam mulki ke alam malakut, berpindah dari alam malakut ke alam jabarut sampai ke alam lahut. Inilah yang ada pada setiap wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpindah daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, dari ainul yakin kepada haqqul yakin. Bahkan di antara mereka menyatakan kullu mu'minin waliyun. Kalau orang itu sudah mencapai iman yang sebenarnya, itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dikehendaki dengan iman adalah hijrah, berpindah dari alam mulki ke alam malakut. Karena kita ketahui bersama alam mulki adalah syuhudu khalqin bi khalqin. Kapan dia tidak berpindah, kapan dia selalu berada di alam mulki, maka yang ada hanya makhluk semata di dalam kehidupan ini. Kapan orang itu masih berada pada alam mulki, yaitu musyahada dan menyaksikan makhluk semata, maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan belum menyucikan hati mereka itu, baik hati, roh dan sir mereka belumlah suci. Karena apa kata Allah kepada Nabi Daud? Mata atawallahum, hai Daud, kapan aku jadikan mereka itu sebagai waliku, kata Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, hina, tatkala mereka itu telah suci hati mereka, telah suci roh dan sir mereka, tidak ada sesuatu yang lain selain aku daripada hati, roh dan sir. Inilah saatnya, inilah waktunya orang itu sudah menjadi wali Allah bisirril asrar fi qulubihim wa arwahihim wa asrarihim. Karena sesuatu yang sudah suci pada hati, roh dan sir mereka.
Mata atawallahum, kapan orang itu menjadi wali aku, kapan hatinya sudah suci, rohnya suci, dan sirnya suci. Kapan mereka itu sudah berpindah dari alam mulki ke alam malakut. Karena alam mulki penuh dengan kekotoran, adna suagia, kemakhlukan, kekotoran, keakuan yang ada pada alam mulki. Berapapun dan macam apapun kita berkhidmat beribadah di alam mulki, tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama al-hukama yang sudah berada di hadirat Allah. Bagi itu la hijrata ba'dal fatah. Kalau sudah dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah, sudah musyahadah kepada Allah, bahkan sudah mukalamah kepada Allah, berbandariya dengan Allah, maka ada lagi hijrah. La hijrata ba'dal fatah. Kalau sudah musyahadah. Kapan masih belum musyahadah, apalagi mukalamah, ayo hijrah. Agar semua amal ibadah kita ini sampai ke hadirat Allah. Bukan banyaknya ibadah yang kita tuju, tapi bagaimana ibadah itu sampai ke hadirat Allah. Karena ibadah yang sampai ke hadirat Allah tidak ada pernah sedikit nilainya kalau ibadah itu sampai ke hadirat Allah. Tapi bagaimanapun banyaknya ibadah kita siang dan malam namun tidak sampai ke hadirat Allah, maka belum lagi dikatakan baik. Tapi sekalipun sedikit ibadah kita secara hisiah, tapi sampai ke hadirat Allah, maka belum, tidak bisa dikatakan sedikit karena sudah sampai ke hadirat Allah. Dan untuk sampai ke hadirat Allah ini hijrah. Hijrah dari alam mulki ke alam malakut. Karena alam mulki itu suhudu khalqin bi khalqin, makhluk aja yang ada. Sekalipun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, makhluk yang ada. Maka inilah orang yang tersiksa, terajab dan sakit hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama, yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak musyahadah kepada Allah? Mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kada menyaksikan kepada Muhammad. Hanya lisan semata, hanya hisan semata, tanpa ada makna. Zahir ucapan semata, rohaniyah tetap tidak menyaksikan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buta mata hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am. Punya hati tapi tidak bisa memperankan sebagaimana mestinya. Punya telinga tapi tidak bisa memperankan sebagaimana mestinya. Punya mata tapi tidak bisa memperankan sebagaimana mestinya. Inilah al-an'am, binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena bagi manusia itu ada hati, ada ayun, ada adan, tapi kalau tidak diperankan sebagai mestinya, ulaika kal an'am. Karena yajibu iqbal rasul zahiran wa batin. Kita wajib mengikuti Rasul itu zahir dan batin. Nah, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala hisan wa makna, zahir dan batin. Seperti itu sebagaimana yang minggu yang lalu, apa arti yang dimaksud dengan billah, yang dimaksud dengan lillah. Nah, bukan hanya sekadar ucapan la haula wala quwwata illa billah.
Apa yang dimaksud dengan kata ba di sana? Di sini dikatakan pada minggu yang lalu dikatakan apa yang dimaksud dengan bila litahaqquqi fanaihim, sudahkah fana wujud apa sifat dan asma kita baru diperkenankan menyebut bila itu. Orang yang menyebut billah itu adalah orang yang sudah fana wujud, fana af'al, fana sifat dan asmanya. Ini yang diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama. Nah, ini wujudnya masih ada, masih merasa ada, masih merasa punya af'al, masih merasa punya sifat dan asma. Ini tidak diizinkan oleh Allah. Di mana ayatnya fi buyutin adinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Di sana dalilnya Allah telah izinkan menyebut namanya fi buyutin adinallah an turfa wa yuzkara ismuh, dan menyebut namanya apabila pada hati, ruh dan sir itu kadang lagi lain selain Allah. Ini yang diizinkan. Fana dulu, fana fi sifat, fana fil afal, wa fana on fi zat, ini yang diizinkan. Itulah arti makna daripada bahasa billah. Nyaman mudah disambat, tapi sudahkah menjadi kenyataan dalam kehidupan. Maka itu apa ujar Rasulullah dalam amalan wirid Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, itu menjadi kenyataan dalam kehidupan. Kapan bismillah? Kapan orang itu selalu merasakan beserta dengan Allah? Beserta masih, tapi kalau masih ada kita. Maka itu itu fungsinya fana fil wujud, fana fil afal, kadada lagi kita. Dia yang menyatakan, dia yang berkata. Habis karena fana. Itu fungsinya, maknanya adalah fana fil wujud. Sudahkah fana wujud kita? Sudahkah fana af'al kita? Sudahkah fana sifat kita? Maka itu diperlukan hijrah. Jangan tak akui bahwa itu adalah kita. Sehingga bisa amal ibadah itu sampai ke hadirat Allah. Orang yang sampai ke hadirat Allah itu merasakan betul bahwa dia senantiasa berada di sisi Allah senantiasa. Kada waktu lagi. Kalau panggena maghrib hanya ada di sisi Allah. Isya hanya kena merasa berada di sisi Allah. Subuh hanya kena berada kadar itu lagi. Karena keinginan huwa indah rabbi. Karena orang itu senantiasa berada di sisi Allah fi kulli waqtin wa hinin, setiap saat. Itu orang yang sudah sampai ke hadirat Allah. Maka itu orang-orang yang sampai ke hadirat Allah itu adalah wali-wali Allah. Karena apa yang dikatakan para ulama al-hukama, kullu mu'minin waliyun. Sebenarnya setiap orang yang beriman itu adalah wali Allah. Itu setiap orang yang beriman. Bila mana imannya itu sudah sampai kepada alam malakut dan alam jabarut. Karena orang-orang yang menyatakan beriman yang benar imannya itu sudah meninggalkan hijrahnya dari alam mulki ke alam malakut. Karena alam malakut itu suhudu khalqin bihaqqin, kada inya lagi memandang makhluk itu. Kada inya lagi yang memandang makhluk itu, itulah orang yang berada di alam malakut. Masa apa memandang inya yang ampun pandang juga. Ada lagi kita di situ jalan pun kada ada lagi wujud apa sifat dan asma kita. Itu orang yang sudah ada di alam malak. Dan itulah yang sudah dinyatakan pasti selamat. Kada lagi mudah-mudahan selamat.
Maka itu kenapa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, karena pasti. Nah, orang yang kata sampai masih di alam malakut itu di mana merasa amannya? Karena kan ada kepastian. Orang yang masih berada pada alam mulki itu kan ada kepastian, dan paling ada itu mudah-mudahan. Maka carilah kepastian. Karena bagi orang yang sudah sampai ke alam malakut itu kan ada lagi mudah-mudahan, tapi kepastian pasti. Dan itu Allah Ta'ala menyatakan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busra bil hayatid dunya wa bil akhirah. Perkataan firman Allah, lahumul busra bil hayatid dunya wa bil akhirah, kenyataan dalam kehidupan bagi mereka yang sudah hijrah. Bukan lagi angan-angan, bukan lagi tamanni, hanya berharap, tapi sudah menjadi kenyataan. Lahumul busra, bagi mereka kabar gembira. Ini bukan lagi angan-angan, bukan merupakan harapan semata, tapi sudah jadi kenyataan bagi mukmin dalam kehidupan. Itu sudah pasti. Ada askia, ada suada. Manusia itu ada dua golongan, ada yang celaka, ada yang bahagia. Sangat artinya apa yuk dipadahkan itu istilah orang Banjar tuh tak memadahkan ada dipadahkan kalau pada paham. Askia itu siapa? Dia itu orang berhubungan daerah. Aku hendak celaka. Askia. Karena manusia itu ada dua golongan, askia wa su'ada. Siapa askia itu? In kunta tunkiru aw tasukku fi rabbika aw tusrik bihi ghairah. Orang yang celaka itu adalah orang yang ragu akan Tuhan. Ada keraguan pada hati. Dipadahkan Allah Ta'ala itu ada, tapi di mana adanya ada. Padahal wafi anfusikum apalah tubsirun, ada pada dirimu ada. Karena tidak akan pernah terpisah tanpa bila. Nah, kalau masih ada syakun wa raibun di hati, ada ragu, maka ini termasuk orang askia. Sebab kata lagi itulah yang dimaksud dengan hakul yakin. Hendaknya sampai kepada hakul yakin, jangan di ilmu yakin. Kalau ilmu yakin itu ragu terus masih. Nah, ainul yakin sudah mendekati kepastian. Hakul yakin sudah mendapatkan kepastian. Nah, orang yang sudah mendapatkan kepastian inilah golongan orang yang su'ada, pasti bahagia. Maka itu para aulia Allah Ta'ala kenapa dinyatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kada ada takut dan kada ada sedih lagi, karena sudah mendapatkan kepastian. Nah, jangan dikira wali-wali itu adalah orang-orang yang artinya di atas kita. Sebab yang dinamakan wali itu kullu mu'minin waliyun. Setiap yang menyatakan yang benar imannya kepada Allah itu wali Allah Ta'ala. Apakah wali Allah Ta'ala itu harus artinya bisa berjalan di atas air? Tidak. Itu karamat nisiyah aja. Wah, itu pun sudah takjub, heran. Itu karamat nisiyah dohir semata. Pasti kesempat belum tentu. Karena yang dimaksudkan karamat itu adalah karamatul uzmah, yang dikehendaki adakah sudah karamatul uzmah dalam kehidupan kita ini. Apa karamatul uzmah itu? Kakasfil hujubi wa mazidil iman.
Karamat uzma itu terbuka hijab dari kada dinding lagi. Allah Ta'ala musyahadah menyaksikan non sidik menyaksikan Rasulullah. Itu karamat nang uzma nang agung nang besar terpasti dapatkan keselamatan. Karamatun maknawiyatun bukan karamatun hisiyatun. Maka itu ya Allah Ta'ala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali itu katakan perang karenanya memusuhi aku. Dulu Malik Badalun memahami karena belum dibukakan, tapi sudah dibukakan ini namanya lah. Jadi orang yang asfiya adalah tasuk ada fihi syakkun wa raibun, sedangkan orang yang su'ada ada pada mereka itu syirkun, dapat merasakan kebenaran adanya Allah. Ini orang yang su'ada. Orang yang su'ada itu dapat merasakan kebenaran adanya Allah dalam kehidupan, dapat merasakan adanya Nur Muhammad dalam kehidupan, dapat merasakan. Jadi bukan hanya membenarkan, tapi juga dapat merasakan apa yang dinyatakan benar tadi di dalam kehidupan. Maka inilah yang tagayyaru bitaghayyuri zaman. Rasa inilah yang tidak pernah berubah sekalipun zaman berubah, sekalipun zaman tambah rusak, tapi hati, ruh dan sirnya tidak akan pernah terpengaruh. Inilah mazidul iman, terus iman bertambah, kekasbil hulbi wa mazidul iman. Nah karamat uzma itu terbuka hijab, kada terdinding lagi. Kapan dia menyatakan Allahu Akbar, nyata. Kapan dia menyatakan Subhanallah, nyata. Kapan dia menyatakan La ilaha illallah, nyata. Nah ini yang sekalipun maka itu Subhanallah tamla'ul mizan dalam hadis Nabi. Sekali aja kita mengatakan Subhanallah dengan penuh, dengan rasa yang perlu dirasakan di hati, ruh dan sir, ini memenuhi timbangan, gugur semua dosa yang pernah ada, terkalahkan dengan merasakan keesaan Allah dalam kehidupan ini, dengan memusyahadah kepada Allah, dengan musyahadah kepada Rasul. Di dalam Maulid Ad-Diba ini dinyatakan bahwa annahum yashhadu anna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang datang dengan banyak dosa. Bahwa annahum hanya saja mereka itu menyaksikan kepadamu dan kepada Muhammad Rasulmu, ya Allah, adkhiluhumul jannah birahmat. Mereka yang musyahadah kepada Allah, mereka yang musyahadah kepada Rasulullah. Mereka ini datang dengan banyak dosa, tapi musyahadah kepada Allah, musyahadah kepada Rasulullah, masukkan mereka ke dalam surga kepada Allah. Karena musyahadah, masukkan mereka dalam birahmati, dengan rahmatku. Karena yang dimaksud dengan rahmat itu adalah arafah. Ma'rifat kepada Allah itulah rahmat Allah. Kapan orang kadada ma'rifat, maka kadada rahmat pada orang itu. Sedangkan masuk kemana ke surga itu adalah dengan rahmatku, dengan ma'rifatnya kepadaku, dengan musyahadahnya kepada, musyahadah kepada Allah, musyahadah kepada Rasul. Kalau sudah musyahadah kepada Allah dan Rasulullah, berarti musyahadah kepada para aulia Allah berata. Jangan sampai karena ziarah dan datang kita.
Kan diperlukan itu nang datang kita. Artinya nang datang lawan di data itu itulah sidik. Nah, kalau ini artinya kuat, kada heran lah bisa musyahadah kepada yang didatangi. Itulah yang ada para aulia Allah hadir. Karena salah satu makna daripada hadrah itu hadir. Hadrah dari kata hadara yahduru, hadran wa hadratan. Kata Mama Hadran Pak. Inilah yang mendapatkan khususiyah. Orang yang mendapatkan keistimewaan itu di mana orang yang ada pada hati ruhnya itu nur dalam kehidupan ini. Ini orang mendapatkan keistimewaan. Karena apa? Artinya paham seperti mana apa yang dikatakan di dalam firman Allah. Kata Rasul, innama ana basyarum mislukum. Aku sama lawan kalian juga. Sama. Tapi di mana istimewanya orang yang sudah mendapatkan nur pada hati roh dan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, bagi mereka yang artinya sama, annama ana basyarum sama, tidak bedanya. Tapi aku ini kalam wahyunya, bukan kalamku. Maka itu pamangkana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap bertemu lawan Tuhannya, fal ya'mal amalan salih. Amal saleh itu yang mana? Amal saleh itu murni terbitnya dari Allah. Kada ada sedikit pun yang terbit dari kita itu. Amal saleh, pengertian saleh itu secara tahqiq berbeda dengan secara syar'i ini. Kalau saat itu kalau kita berbuat baik dikatakan itu amalan soal kita yang berbuat baik. Nah maka itu hapus billah tadi. Katakan dalam kehidupan billah itu apa? Bi itu fungsinya, artinya, maknanya itu fanaul wujud, fanaul afal, fanaul sifat, fanaul asma. Kan ada lagi kita di situ. Billah. Dan itu orang yang suada, menjadilah orang itu suada karena mereka itu sudah membenarkan, merasakan adanya Allah dalam kehidupan. Karena orang-orang suada itu ingkun tusaddiqu bi wujudi rabbika wa tuwahhiduhu bi mulki. Beda dengan yang askia tadi syirik. Artinya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bacaan aja kada jadi kenyataan dalam kehidupan. Dia baca la haula wala quwata illa billah bacaan aja kada kenyataan dalam kehidupan. Berbeda dengan orang yang suada Bismillah billah jadi kenyataan dalam kehidupan. Nah, karena suada tadi syirik. Kalau askia itu syirik, suada tadi itu adalah itulah tauhid. Tauhidul zat, tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat. Esa dalam segala hal. Karena in kunta tusaddiqu bi wujudi rabbika, yang bahagia itu apabila engkau merasakan kebenaran wujud Tuhanmu dalam kehidupan. Itulah namanya tauhid.
Oleh itu, itulah sudah orang mendapatkan keistimewaan. Istimewa itu kapan nur itu masuk kepada hati ruh dan syirik kita, itu istimewa. Karena setiap nur yang sudah masuk ke hati ruh dan syirik itu pasti menafikan yang lain selain Allah. Bila nur itu sudah masuk ke hati ruh dan sir, pasti menafikan sesuatu yang selain Allah, kadang lagi dan selain Allah. Itu kalau nur sudah masuk ke hati ruh dan sir, pasti itu hasilnya. Jadi kada heran ada orang mengatakan wali Allah anal haq, aku bukan, karena kada ada iman dalam berkata itu. Nah, keadaannya pun dalam keadaan jazbah. Nah, kada dengan dulu lawan 100.000. Jangan 24 mengatakan itu pinandu. Jangan dulu, cukup di dalam aja, dalam hati aja, pada ruh aja, pada sir aja. Jazbah itu orang sudah dicabut oleh Allah akal basariyahnya. Jadi kita tidak lagi dengan selain Allah itu. Karena selain Allah ada lagi itu dicabut akal basariyahnya, diganti dengan akal roba. Itu jazbah. Dicabut akal basariyahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan nur itu sudah masuk ke hati ruh dan sir, inilah mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kepastian dalam kehidupan kita. Maka itu wajarlah dan dapat kita membenarkan kenapa Allah mengatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena kan ada lagi mereka. Mereka adanya itu dengan adanya Allah, adanya Allah dengan adanya mereka, hilang mereka dan ada hanya Allah. Di dalam majlis sajalah, jangan dalam keadaan di warung, bukan kita disitulah hakul yakin. Maka itu kenapa ulama-ulama utama itu wani memastikan, karena hakul yakin dia dapat. Kalau pas jadibah, kalau Syekh Semat menyatakan kalau kita dalam kesulitan bersidin, sebut aja nggak bersidin 3 kali, pasti selamat. Nah, heran kita. Dia sudah menyebut karena Syekh Semat kada ada di Quran, kada ada di hadis. Tapi apabila sudah sampai pahamnya kepada al-kutub wal umur wal usul, dibukakan oleh salah pemahaman, paham kita yang dimaksud oleh Syekh Semat. Sebab kapan kita menyebut karena sidin, adalah menyebut karena Allah. Apalagi yang menyebut sidin juga, dari sidin ke sidin juga. Saya cuma nakib wali Allah Ta'ala itu mau ada penjelasannya dan gitu, ragu terus ujung dua. Rasulullah sudah menyatakan dan menegaskan apa dalam hadis Rasulullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man nadhara ila syai'in, barang siapa memandang kepada sesuatu walam yarallah, yang ada melihat Allah, bahwa batil. Apalagi Allahu Akbar, kada melihat Allah Ta'ala yang batal. Menurut fikih hakikat. Nah, ini jangankan menyebut, memandang sesuatu kada melihat pada sesuatu itu Allah ada.
padanya, maka batal. Ini menyebut, ditambahlah menyebut, tapi karena memandang makin batal. Nah ini hadis nanti, man nadhara ila syai'in wa lam yarallah bahwa batilun. Kita menyebut Allahu Akbar tapi tidak melihat Allah Ta'ala yang datang. Sekalipun syariatnya secara fikihnya sah, tapi secara hakikatnya batal. Sama aja saya samaan, sekalipun benar ijazah ziarah ke makam Rasul, tapi kada minta izin dengan aku, kada sah. Ijazah sunnah. Ini jadi syariatnya. Tapi sudahlah, minta izin sama sini. Bakal kabakilan kita tak usah. Maka mana di diri itu kada ada hasilnya. Karena mau hendak jual, mbak titik kayak kebahagia itu. Sama kita hendak ziarah ke keluar, ya ziarah dulu kuitan. Kalau kita kan karena yang dimaksud oleh supaya nyata ujar Rasul, kita beribadah itu supaya nyata, nampak, jelas, musyahadah kepada Allah dan musyahadah kepada Rasulullah. Maka sini dinyatakan man nadhara ila syai'in wa lam yarallah bahwa batil. Barang siapa melihat kepada sesuatu tapi kadang melihat Allah Ta'ala batal. Maka ini macam apa hendak supaya melihat Allah Ta'ala demikian. Wa hadza 'amun jadidun akbar, salah satu doanya tahun Hijrah. Nah, hari pertama 1 Muharram, wa hadza 'amun jadidun akbar. Nah, ini sekarang ya Allah datang tahun baru sudah datang. Syariat ini. Tapi kapan kesalahan-kesalahan yang masa lalu itu diampuni, dihapuskan? Itu tadi sudah disampaikan. Ba'da liqa'i rabbih, bila sudah bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang telah lalu, sekarang berganti tahun yang baru. Dosa yang lalu sudah menumpuk. Karena al-maghfirah ba'da liqa'i rabbi, adanya maghfirah itu setelah bertemu. Bertemu Allah Ta'ala nyata sudah otomatis habis itu dosa. Karena dosa yang paling besar itu ada wujuduka, adanya kita. Wujuduka dzambun, adanya engkau itu adalah dosa. Kapan dosa itu diampuni? Bila ikam kada ada. Unikam ada pernah ada maghfirah. Maka itu dalam doa Imam Abdul Hasan saja, Allahumma ighfirli yawma liqa'ik, ya Allah ampunilah dosa pada saat bertemu dengan engkau ya Allah. Usahadah kepadamu, sebab yang beribadah itu bukan jasmani. Kalau kan jasmani kita nang Allah Akbar kada, kalau kan jasmani kita nang baca Al-Fatihah kada, nang membaca Al-Fatihah, nang membaca Allah Akbar dan Al-Fatihah itu rohani. Rohani ini datangnya dari mana? Uliru min amil rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Nah, sumber rohani itu pun siapa? Lola kayak Muhammad ma khalaqtul aflaq, karena engkau ada dalam ini. Karena engkau ada maka ada yang lain.
kecilkan pulang mun kadada sidin kadada kita. Masih itu siapa? Kita itu siapa? Itu menang pacaran dulu. Mun kadada kita dia sombong. Mun kadada sidin kadada kita. Bah kita ini siapa? Nah, jawab pada si enggak ada sini, enggak ada kita. Jadi kita ini siapa? Siapa dulu? Nah, dia itu tahu siapa. Sama dengan Allah Ta'ala qaimun binafsi. Kita ini adalah qaimun bihi. Allah itu berdiri sendiri. Kita ini berdiri dengannya. Tanpa dengannya kita tidak tahu aktivitas. Jadi siapa dapat aktivitas ini? Nah, jawab silakan. Nah. Sebab siapa yang bisa menjawab ini pasti nanti. Oh, di rumah ada wadah yang menjawab itu. Nah. Pasti nanti. Kalau benar jawabannya itu pasti nanti. Dalam hidup kedua mati kalau menjawab itu. Saya pulang pahamannya. Sebabnya dimaksudkan mati itu kan minggu yang lalu yang kita adalah alki putus ada lagi bukan makhluk ada lagi kita ini sebagai makhluk yang kita adalah alki al maudu yang kita adalah alki. Kalau al-fawdu yang kita adalah hati dan luput waktunya itu bila terputus lawan Allah Ta'ala itu luput lepas waktunya sembahyang zuhur serta asar itu luput waktunya. Tapi ini sembahyang zuhur di waktu zuhur juga dan sama luput juga karena masih makhluk. Nah, karena masih makhluk maka itu mutu qabla anta mutu wa sallu qabla anta putu salatlah sebelum lepas waktunya matilah sebelum mati dan sholatlah sebelum lepas waktunya. Dan lepas waktu itu adalah yang kita adalah hal itu lepas hukum masih makhluk menunggu luput waktunya adalah yang kita Allah kaki yang lepas daripada Allah. Maka itu di dalam kalimat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yang didapatkan setelah mereka itu hijrah dan disinilah akan mendapatkan sehatnya rohani kita di dalam hidup. Inilah mambau sehat. Karena orang yang sehat rohani itu bila sudah terlepas daripada kemakhlukan itu sehat rohaninya. Orang sehat, afiat, anda lepas daripada kemakhlukan. Dan sumber daripada seluruh jalan kita adalah syirik. Sumber daripada segala penyakit itu pasti syirik. Sumber kesehatan itu yang sudah sehat dalam rohaninya, bukan sehat jasmani tapi sehat rohani. Tapi kada sedikit kesehatan jasmani itu karena kesehatan rohani. Wa man ba'al amrat asyirku. Sumber daripada penyakit itu syirik. Karena di situ ada dengki, ada cemburu dalam hidup manusia. Jadi kapan orang itu wali Allah? Kapan orang itu sudah ada lagi karena kalau biar ke keluar ini belum tahu ini siapa lebih sekali ada lagi
muslimin. Dan lebih nyata lagi masih Tuhan yang kamu pada kita sedikit pun di situ. Kalau ini terus insya Allah buka sampah melihat kalau nanti dia lagi dari yang kepada karena yakin sudah sampai kepada hakul yakin didukung dengan apa yang sudah dirasakan, maka itu akan berubah. Karena yakin itu pun merupakan suatu nur. Nur itu al-yakin nurun yuqdi'ullah bi qalbi 'abdihi al-mu'min. Karena yang dinamakan yakin itu nurun yuqdi'ullah bi qalbi 'abdihi al-mu'min. Jadi yang yakin itu adalah nur yang Allah Ta'ala masukkan pada hati hamba itu. Sehingga kapan si hamba itu kemasukan nur ini tadi, maka matilah dia. Dan hidup hanyalah Allah. Karena semuanya baik hati, roh dan sir itu sudah tathir wa tanzih, sudah dibersihkan dari sesuatu yang lain selain Allah, baik hatinya maupun rohaninya, asalnya baginya sudah dibersihkan. Siapa yang membersihkan dia? Nur tadi. Karena dengan air masuknya nur pada hati tadi itu sudah keluar semua kotoran yang ada. Ba'da tanjiriha minal aqdar wa tanjiha minal masawi wal aghyar yudhibuna an anfusihim bi suhudi mahbubihi. Kalau nur sudah masuk pada hati, roh dan sir, kotoran hilang, aghyar hilang, maka apa yang terjadi pada waktu itu? Yuhibuna an suhudi anfusihim bi suhudi mahbubihi. Maka yang terjadi pada itu adalah gaib, lenyap panah kita, menyaksikan diri kita kan ada lagi. Kalau nur sudah masuk pada hati, roh dan sir, kita kan ada lagi menyaksikan wujud kita. Karena ada lagi kita menyaksikan apa sifat dan asma kita kalau sudah nur itu masuk pada hati, roh dan sir. Yuhibuna an anfusihim. Apa yuhibuna? Ay lenyap menyaksikan wujud kita. Lenyap menyaksikan apa kita, kada ada lagi menyaksikan apa kita, sifat kita, asma kita. Dengan adanya bisuruh di mahburi, yang ada adalah menyaksikan dan dia cintai, siapa yang dia cintai, yaitu Allah dan Rasulnya, dan adanya. Maka itu di pasar, di kantor, di rumah, di dapur, waktu menyiang pepuyuh, kan melihat dosa ada. Waktu menyiang pepuyuh melihat dalam sedikit. Kenapa pahaman ini? Ada kau tersiarnya, kau tersini. Dia siar. Dan di mana menghalangi kita musyahadah kepada Allah? Di mana menghalangi musyahadah kita kepada Rasul? Apakah kita taraki Allah? Kapan kita tanazul Muhammad? Apakah kita saksikannya? Ini orang yang sudah bersih. Kada terhalang oleh waktu. Terus setiap saat dikuli nafasin, dikuli lamhatin wa nafasin, ada dikuli makhluk, bila ada terhalang. Maka itu Ibrahim bin Adham pasti matinya husnul khatimah, pasti. Karena terus menerus la ilaha illallah. Sekalipun dia karena membaca la ilaha illallah, terus menerus la ilaha illallah.
Yang diperlukan itu bukan hisiahnya, bukan bacaannya, tapi pahamnya, maknawiyahnya yang diperlukan. Sekalipun juga syariat tetap berlaku, jangan sampai karena orang dipaham itu bukan sholatnya, itu kita harus sholat, karena paham kita ada sholat itu. Kalau ada sholat, jangan itu. Sekalipun Allah Ta'ala mengatakan aqimis sholat, tapi karena itu Rasulullah melaksanakan syariat yang dilaksanakan oleh Rasulullah, ya kerjakan. Tapi sebenarnya kalau orang berpegang kepada aqimis sholat, adakah sholat itu tertahan? Karena sholat itu tegak terus menerus. Allah Ta'ala tidak memakai kata imali sholat, tapi aqimis sholat, kerjakan sholat kada, tapi tegakkan sholat. Ini terus menerus. Waktu jaga, waktu guring sholat nih. Orang luar mendarat, orang awam mendarat. Tinggian, kajian. Iya, itu lah. Itu antara ini lawan emal itu beda. Ditegakkan aqimis sholat, aqimis sholat tadi itu, aqimis sholat tadi dulu isyamsi ila ghasatil layli wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Pasti akimi karena iman. Ini memberikan pengertian sholat itu terus menerus dimanapun kita berada, waktu kita di kantor kah, waktu kita di pasar kah, waktu kita di rumah, waktu kita menyiangi waktu kah, pas ada sholat. Sholat itu terhubung. Dan kita merasakan terhubung. Sehingga dengan merasakan terhubung itu panalah kita yang ada hanya inya. Sebab tidak akan pernah terhubung makhluk antara hal. Karena pernah ada gelap lawan terang. Kapan ada terang, kada ada gelap. Kapan ada gelap, kada ada terang. Karena pernah ada keduanya. Kapan ada aku, kada ada ikan. Kapan ada ikan, kada ada aku pilih. Aku kada ada ikan enggak? Ulu amal itu amal salah. Berarti kita ada dalil di situ. Ulu amal itu salah. Berarti kita ada dalil juga. Karena yang dimaksud dengan bila tadi seperti apa yang disampaikan tadi, ada bila di panahihim, ada lillah di ikhlasihim. Terus menerus dua-duanya ini selalu ada dalam kehidupan billah wa lillah. Akhirnya pada tingkatan minallah wa ilal sama seperti orang tawaf jadi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad baru sah tawafnya. Kapan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad berarti kerasa bulan-bulan. Namun dari kita kepada Allah kada sah salat kita ulang-ulang. Coba cara mengulangnya sampai kita terdekat. Itu di mana ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau yakin. Apa yang itu hatta ya'tiyakal maut, sampai ke mati. Mati itu ya bukan ada lagi ikam beribadah. Ada lagi di dalam beribadah itu ikam hatta ya'tiyakal yakin, hatta ya'tiyakal maut. Inilah kita dapatkan petikan di mana itu Allah jarwali wali Allah Ta'ala kepada takutan sidin itu kan ada walinya punya masih ada kemudian belum wali lagi zaman masih sidin itu lagi selanjutnya ada takutan berada di kapan ya Pak? Takutan berada makin jabatan aku padahal mati pasti mati pasti
Kami ceritakan, ya Allah, cuma saja nak hidup akan ulun ke dunia, nah cuma saja ulun bertahan ya Allah menerima siksa. Hidup akan ulun pasti beramal soleh. Kita apa? Andaikan diberikan kesempatan hidup lagi, apa kata para ulama al-hukama dan ulun yakin itu juga. Tapi ada kesempatan lagi. Cuma saja sekejap saja ya Allah. Hidupkan ulun beramal soleh. Andaikan diberikan kesempatan itu, apa yang dikatakan oleh mereka pasti mereka kata ulun yakin. Kenapa kata ini aja sudah nanti jangan kubur disiksa, anda boleh pulang. Tobat aja di mana? Tobat ke kawasan dan sedawasan mulai dulu berapa tahun sudah sampai ini beramal soleh itu tapi tak akui. Ini setumat saja, sekejap dia apa tapi kata mereka belum dia itu mereka pernah tahu kita selamat tapi apa dari pahamannya daripada ahli jangan kena pas sudah masuk ke dapat menerima siksaan pada akan begitu ulun nih jadi ada tadhiriha wa tadhiha minal masawi wal aghyar yuriduna an anfusihim bisuhudi wa hubihim. Jadi menyaksikan tadi maka itu mana dua kalimat syahadat itu menyaksikan tanpa putus. Mana dua kalimat syahadat itu menurut orang-orang muhakkikin itu menyaksikan tanpa putus. Walaupun sekejap kita pernah putus, menyaksikan terus kepada Allah, menyaksikan terus kepada Rasulullah. Karena tidak ada majlis, tidak ada ibadah yang harum tanpa adanya zikir, tanpa adanya Muhammad, Nur Muhammad, maka itu harum dengan kehadiran zikir. Jadi dinyatakan di dalam Maulid Al-Habsyi. Kita pulang memahami ya bagi tasayyabatil majalis wal mahamdi, bukan itu berbagi keumpan, tapi mudah-mudahan berbagi minyak harum itu jasmani kita aja, tapi hati kita kan harum apa kan, perut kita kan harum apa kan, sen kita kan harum apa kan, nah harumnya hati dan sen bila Muhammad sudah masuk ke hati dan sen harum. Tasayyabatil majalis wal mahamdi harum berada di sini nyaman pada hidup. Tadrijul hammi wal gham dari bunda bisa beradaan taslim man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, maka ganjarannya berada di sisi Allah. Orang yang sudah berada di sisi Allah tidak akan pernah ada lagi rasa takut dan rasa sedih. Nah sekarang itu bukan hanya bacaan yang kita sampaikan, tapi sudahkah dapat dirasakan? Nah, sudah dapat dirasakan, kadang ujar guru lagi, ujar dia aja kita, dan memakai ujar guru lagi. Karena di hujan itu ada kawah di bawah sampai ke kubur.
Yang mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Hujan turun. Ada lagi hujan. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan berdoa itu pemahaman semua Allah.